رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-aslur rabi' fi bayani ma'nal husni wal jamal. I'lam annal mahbusa fi madhiqil khayalati wal mahsusat rubbama yazunnu annahu la ma'na lil husni wal jamal illa tanasubal khilqati wasyikli wa husnal lawn wa kaunal bayadi musharraban bihumrah wa imtidadal qamah ila ghairi dhalik mimma yusafu min jamali syakhsil insan. Fa innal husnal aghlaba 'alal khalqi husnul absar wa akthara iltifatihim ila suwari ashkhas fa yazunnu anna ma laysa mubsara wala mutakhayyala wala mutashakkala wala mutalawwana muqaddarun fala yutasawwaru husnuh. Wa idza lam yutasawwar husnuhu lam yakun fi idrakihi ladzah falam yakun mahbuba fa hadha khata'un zahir fa innal husna laysa maqsuran ala mudrakatil basar wala ala tanasubil khilqah wa imtizajil bayadi bil humrah ila akhirih. Makna kalam al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Asal pokok yang keempat pada menjelaskan arti baik dan elok. Dalam keterangan yang dahulu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sesuatu yang elok itu dicintai. Sesuatu yang elok itu adalah lezat, dan yang lezat itu mahbub, dicintai. Nah, di dalam pokok yang keempat ini Imam Ghazali mengajak kita untuk berpikir tentang penjelasan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah elok. Sesungguhnya Allah itu adalah indah. Bagaimana caranya kita mengetahui sehingga kita bisa memutuskan, menetapkan Allah itu indah, sedangkan Allah kada bisa dilihat dengan mata, perkataannya kada bisa didengar dengan telinga, tetapi disebutkan Allah itu indah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan keindahan Allah yang mana tidak bisa dijamah oleh tangan kita, kada bisa dilihat mata kita, perkataannya kada didengar telinga kita. Nah, Imam Ghazali ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan baik dan elok itu. Ketahuilah bahwasanya orang yang dipenjara dalam sempitnya khayalan dan perasaan-perasaan, artinya orang yang pikirannya sempit,
orang yang pikirannya terkurung. Itu kadang-kadang ia menyangka bahwa tidak ada arti bagi kebaikan dan keelokan melainkan kesesuaian kejadian dan bentuk dan baiknya warna, keadaan putih kemirah-mirahan, sedang tinggi badan dan lain sebagainya dari apa yang disifatkan dari keelokan bentuk seseorang. Karena sesungguhnya kebaikan yang memperkuat atas makhluk adalah kebaikan pandangan, dan banyaknya berpaling mereka makhluk kepada bentuk-bentuk rupa seseorang. Maka ia menyangka bahwa apa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dikhayalkan, apa yang tidak berbentuk dan tidak berwarna itu ditakdirkan, maka tidak terupalah kebagusannya, keindahannya. Dan apabila tidak terupa kebagusannya, keindahannya, niscaya pada mengetahuinya itu tidak ada kelezatan, maka itu tidak dicintai. Ini adalah salah yang jelas. Nah, maksudnya sebagian manusia yang pikirannya terkurung, yang pikirannya sempit, ia berpendapat bahwa sesuatu yang elok itu ujarnya adalah sesuatu yang bungas. Sesuatu yang elok itu, yang bungas itu ujarnya adalah bentuk yang baik, warnanya putih, tinggi awaknya sedang. Nah, sesuatu nang kadakawa dilihat dengan mata, sesuatu nang kadakawa dikhayalkan, itu kadakawa dipadahakan elok. Bila kadakawa dipadahakan elok, kadakawa dicintai artinya. Karena kita cinta kepada yang elok. Nah, pendapat nang orang ini itu salah. Nang hanya mengatakan bahwa keelokan itu, kebungasan itu hanya pada bentuk rupa. Nah, pendapat ini orang nang sempit pikirannya. Jadi bila ada sesuatu nang kada berbentuk, bila ada sesuatu nang kada kawa dipikirkan, itu ujarnya kada kawa dipadahakan ilok, otomatis kada kawa dicintai. Nah, ini pendapat salah. Jadi ini hanya terbatas ilok itu nang kawa dilihat. Bila kawa dilihat sesuai bentuknya, warnanya bagus, rupanya bungas, tingginya sedang, nah itu hanya dipadahakan ilok. Ini adalah salah yang jelas. Sebab kalau ini dipakai, kita kada kawa madahakan Allah ilok. Karena Allah kada kawa dilihat, Allah kada kawa ditakdirkan, Allah kada kawa dikhayalkan. Nah, amun pendapat orang ini kada kawa madahakan Tuhan itu ilok, karena Tuhan kada berbentuk. Nah, makanya pendapat ini salah. Karena kebagusan atau keindahan itu, ujar Imam Ghazali, tidak terbatas pada yang dapat diketahui oleh pandangan mata. Nangaran ilok itu kada terbatas hanya untuk mata, dan tidak terbatas pula atas kesesuaian kejadian
dan bercampurnya putih dengan merah. Misal bila awak itu putih kemirah-mirahan, kejadian tubuhnya seimbang sesuai, itu hanya dikatakan ilok. Nah, itu kada terbatas itu. Pengertian ilok itu lebih luas. Maka sungguh kami mengatakan ini adalah tulisan yang bagus. Kita bisa mengatakan, baiknya tulisan ini. Ini adalah suara yang bagus. Baiknya suaranya. Ini adalah kuda yang bagus. Bahkan kami mengatakan ini adalah pakaian yang bagus. Ini wadah yang bagus. Nah, jadi artinya yang bagus-bagus, indah-indah itu bukan hanya terbatas kepada bentuk tubuh manusia. Yang indah, yang elok itu bukan hanya terbatas kepada tubuh manusia, tetapi tulisan bisa disebut indah, pakaian bisa disebut indah, bagus, kuda bisa disebut baik, indah. Maka apakah arti bagi bagusnya suara, tulisan? Kayak apa garang suara nang bagus itu? Kayak apa tulisan nang bagus itu? Dan hal-hal lainnya, kuda nang bagus itu macam apa? Apabila tidak ada kebagusan kecuali pada rupa, amunnya bagus tuh hanya untuk rupa aja, dan telah maklum diketahui bahwa mata itu merasa lezat dengan memandang kepada tulisan yang bagus. Tulisan itu bagus, mata nyaman melihat. Telinga merasa lezat mendengarkan bunyi-bunyian yang bagus dan merdu. Dan tidak ada dari sesuatu dari hal-hal yang diketahui melainkan itu terbagi kepada bagus dan jahat atau kada bagus. Ada nang bagus, ada nang kada bagus, nang apa aja. Maka apakah arti bagus padanya hal-hal tersebut bersamaan? Apa artinya bagus kuda? Apa artinya bagus pakaian? Apa artinya indah itu suara? Apa artinya itu indah tulisan? Apa artinya itu indah yang ada pada Allah Ta'ala? Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Kita semuaan bisa membaca hadisnya, Innallah jamil, Allah itu elok. Kayak apa garang iloknya Tuhan itu? Maka kada kawa dilihat, suaranya kada kawa didengar, zatnya kada kawa diraba. Jadi kita selama ini hanya bisa menyambat bahwa Allah itu indah, Allah Ta'ala itu elok. Apa maksudnya Allah itu elok? Nah, maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Karena kita kada akan bisa mencintai Allah sebelum kita mengetahui keelokan Allah itu. Kada bisa kita cinta mungkin kita kada tahu itu elok kadanya, mungkin kita kada tahu itu baik kadanya, kita kada kawa cinta. Nah, jadi selama kita kada tahu cinta, kita kada tahu elok, berarti kita belum kawa cinta kepada Allah. Maka ibadah-ibadah kita selama ini kada ada berdasarkan cinta. Nah, selama ibadah kita ini belum berdasarkan cinta, berarti ibadah kita masih di tingkatan yang bawah. Paling-paling kita beribadah karena mengharap surga, kita beribadah karena takutan neraka. Nah, itu tingkatan orang-orang umum. Yang hebat itu, yang tinggi ganjarannya, tinggi nilainya,
orang beribadah kepada Allah karena cinta lawan Allah. Nah, kayak apa cinta lawan Allah? Mesti mengetahui dahulu keilukan Allah. Nah, kayak apa keilukan Tuhan? Nah, ini yang dibahas. Nah, ini yang dicari. Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang itu. Dan pembahasan ini akan panjang. Dan tidak patut dalam ilmu muamalah memanjang-manjangkan pembahasan ini. Orang sembahyang 2 rakaat. Nang saikung sembahyang ini karena mengharap pahala, dapat pahala. Yang saikung ini sembahyang karena inya takutan lawan Allah, dapat ganjaran. Yang satu ini sembahyang karena dia cinta kepada Allah. Nah, ini yang tinggi. Ini yang tinggi nilainya di sisi Allah. Karena orang yang beribadah karena cinta itu, maka ibadahnya kadang akan merasa sulit. Ibadahnya itu kadang akan merasa lapah, bahkan senang. Nah, kayak apa senangnya hati kita berbakti kepada orang yang kita cintai? Kayak apa kita menerima perintah dari orang yang kita cintai, dengan senang hati kita melakukannya. Nah, ini yang dicari supaya ibadah kita ini dengan lapang, supaya ibadah kita ini jangan hendak lakas tuntung, supaya ibadah kita jangan hendak cepat selesai. Kenapa kita beribadah selalu hendak lakas tuntung? Karena ibadah kita kadang berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, maka kami jelaskan dengan benar, ujar Imam Ghazali, dan kami mengatakan untuk mendapatkan sama dengannya kayak apa Tuhan itu ilok. Nah, itu aja intinya ini. Walaupun ula-ula dahulu sih menerangkan, cuma intinya kayak apa supaya kita ini tahu Tuhan itu ilok sehingga bisa kita cintai. Bahwa setiap sesuatu itu keilukan dan kebagusannya pada mendatangkannya kepada kesempurnaan yang layak padanya dan mungkin baginya. Sesuatu itu dikatakan ilok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Nah, sesuatu itu dikatakan ilok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Maka apabila seluruh kesempurnaannya yang mungkin itu datang, maka itu pada penghabisan keilokan. Apabila kesempurnaan yang datang itu sebagian, maka baginya sebagian dari kebagusan dan keelokan dengan kadar kesempurnaan yang datang padanya. Kalau kesempurnaan itu 100% ada pada diri sesuatu, maka diri sesuatu itu eloknya pun 100%. Kalau kesempurnaan itu datang kepada sesuatu cuma 50%, maka eloknya sesuatu itu pun 50%. Jadi eloknya, bagusnya sesuatu tergantung kesempurnaan yang datang padanya. Misalnya seseorang manusia, kesempurnaan yang layak lawan diri manusia, orangnya putih, kemirah-mirahan, matanya galak, hidungnya mancung, semuaan sempurna. Sifat-sifat kesempurnaan ada pada manusia itu, maka eloknya manusia itu sempurna. Ada lagi yang putih orangnya, ininya bagus, tapi ada tapinya. Nah, kesempurnaannya betapi, kebagusannya pun betapi juga.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu zat yang bersifat kesempurnaan. Apabila kesempurnaan itu seluruhnya ada pada Allah, maka Allah itu sempurna keindahannya, sempurna keelokannya. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah.